Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam intisari pembelajaran Sekolah Sabat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, oleh sebab kasih-Mu yang begitu besar, kami datang ke hadirat-Mu. Dan pada saat ini kami memanggil Engkau untuk bersatu dengan kami. Dan Roh Kudus-Mu mengisi hati dan pemikiran kami supaya kami dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami ini dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kembali bersama di dalam mempelajari intisari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu yang ada di seluruh dunia, terutama ibu-ibu yang terdapat, yang ada di gereja SDA Parapat. Dan saya percaya pada sahabat ini kita semua bergembira karena kita telah menentukan untuk kita merayakan Hari Ibu pada sabat ini. Nah, untuk intisari pembelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini, ya, intisarinya kita akan telusuri bersama di dalam masa yang begitu singkat. Dan mari kita lihat saja terus kepada intisari pembelajaran sekolah sahabat kita. Dan tajuk sebenarnya pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini adalah menurut pelajaran sekolah sahabat kita, ya, tajuknya adalah tanda perjanjian, ya, tanda perjanjian. Dan ayat hafalan kita temukan di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-16. Dan di dalam ayat ini firman-Nya adalah seperti berikut. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal 11, Ulangan pasal 5 ayat 15, Yesaya 66 ayat yang ke-23, merangkumkan kenapa Sabat itu istimewa. Karena Sabat itu adalah peringatan akan penciptaan dan juga penebusan. Dan dia adalah tanda perjanjian kekal yang berlangsung selama-lamanya. Dan pada saat yang sama, Sabat itu adalah Sabat yang termasuk juga di dalam hukum upacara yang menuntun kepada Kristus. Sesuai dengan bilangan pasal 28 ayat 9 hingga 10. Jadi Syabat dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi Sabat tidak sekadar pembagian waktu. Itu memang satu hal yang penting. Sabat adalah suatu janji hubungan yang berharga dan bermakna dengan Tuhan. Dan Sabat adalah hari di mana kita mengesampingkan semua segala-gala yang kita biasa hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kecuali meluangkan masa bersama-sama dengan Tuhan di dalam satu hubungan yang erat. Di sepanjang pembelajaran kita minggu ini sebenarnya kita melihat 3 perkara utama, yaitu Sabat dalam penciptaan, Sabat dari Sinai, dari penciptaan sampai ke Sinai, dan dari Sinai sehingga zaman kita. Ada 3 hal yang kita harus jawab dan kita harus ketahui, yaitu maksud dari Sabat itu sebagai tanda perjanjian, tanda pengudusan, dan satu tanda peringatan. Baik, kita terus saja telusuri bagian yang pertama di dalam pembelajaran sekolah Sabat versi Sabah, asal usul dalam bahasa Indonesia
diberikan tajuk sebagai Sabat dalam Penciptaan. Kejadian pasal 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Apakah poin penting yang kita lihat di sini? Pertama sekali, ya, kita harus tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan dunia ini sempurna dari hari yang pertama sampai hari yang keenam. Lalu pada hari yang ketujuh, Tuhan mengasingkan masa ini sebagai suatu hari perhentian dan ia sendiri yang menguduskan. Kalau kita lihat, ya, Sabat mingguan adalah suatu sabat yang Tuhan sendiri mulakan. Oke, kalau tanda-tanda di langit seperti matahari dan bulan itu menentukan hari dan tahun, tetapi Sabat menentukan minggu, dan ini tidak pernah gagal dari mula dunia diciptakan sampai ke hari ini. Minggu tidak diukur dengan fenomena fisik. Dan yang satu lagi, Tuhan mencipta hari Sabat sebagai tanda untuk seluruh manusia bahwa Dia adalah pencipta. Nah, di dalam pelajaran yang kedua, dalam tajuk pelajaran Sekolah Sabat versi Sabah Mission, tajuknya adalah Sabat Sebelum Sinai. Versi asal Indonesia, dari penciptaan ke Sinai. Dari masa penciptaan sampai manusia menyucikan Sabat di hari Sabat yang pertama bersama dengan Tuhan di dunia ini, di Eden. Dan kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sehinggalah di Sinai. Apa sebenarnya yang berlaku? Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 23 mengatakan, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan besok pada hari perhentian penuh. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kau bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kau masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ini berkaitan dengan roti mana sebenarnya. Untuk makluman, untuk kita mengingat kembali, orang Israel keluar daripada Mesir, dituntun Tuhan dan diberikan Tuhan makanan, dan makanan mereka adalah mana. Dan mana ini turun setiap hari, setiap pagi untuk makanan seharian. Tetapi ia kalau disimpan lebih daripada sehari, dia akan berulat, busuk, dan tidak boleh dimakan. Tetapi pada hari yang keenam, yaitu hari perhentian, Tuhan memberitahu bahwa pada hari ketujuh sebab hari Sabat tidak ada mana akan turun dari langit. Oleh sebab itu mereka dibenarkan sebenarnya ataupun diberikan perintah untuk mengutip 2 kali lipat daripada hari mereka yang biasa, supaya pada esok Sabatnya mereka masih punya makanan sepanjang Sabat tanpa mengutip mana, sama seperti pada hari-hari yang lainnya. Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan mereka tentang hubung kait pemberian berkat Tuhan, yaitu mana, dengan bagaimana cara mereka menyucikan Sabat itu. Harus diingat bahwa dari Taman Eden dan ketika manusia sudah berdosa, penyucian Sabat sebenarnya sentiasa berlaku. Ia berlaku dengan pengajaran yang disampaikan secara lisan dari Adam kepada anak-anaknya dan kepada leluhurnya. Sehinggalah pada waktu di Sinai ini Tuhan melihat ada keperluan bagi manusia untuk dapat membaca firman Tuhan ataupun Taurat itu, dan Sabat ini tertulis dengan
jelas supaya mereka tidak melupakan pemeliharaan Sabat itu. Perjanjian Tuhan, ya. Sabat adalah tanda perjanjian. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 31 ayat 16, di situ disebutkan, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ada beberapa perkara yang kita perlu jelas di sini. Pertama, merayakan Sabat. Suatu hal yang sebenarnya Tuhan mau supaya kita merasakan hadirat Tuhan itu dalam suasana perayaan yang gembira, yang bukan terpaksa, tetapi ia merupakan suatu hari kenikmatan besar, melebihi hari-hari lain. Kemudian dia kata, bila Sabat ini harus dipelihara, dirayakan, turun-temurun. Bukan sampai kepada bangsa Yahudi saja, tapi turun-temurun. Karena apa? Karena perjanjian ini kekal. Bukan kepada satu ras bangsa sahaja, tetapi kepada keseluruhan bangsa manusia. Itu sebabnya kalau kita lihat satu persatu di dalam Keluaran 31 ayat 13, Keluaran 31 ayat 17, Yezekiel 20 ayat 12, Yezekiel 20 ayat 20. Semua ini menyatakan kenapa Sabat itu sangat penting, sebab ia adalah tanda perjanjian yang harus dimiliki, diimani, dilaksanakan oleh manusia yang percaya dan setia kepada Tuhan. Sabat adalah tanda eksternal yang menandai kita sebagai peserta perjanjian kekal. Tanpa Sabat, dengan apa kita dapat menyatakan perjanjian kita dengan Tuhan? Sabat merupakan tanda kasih karunia Tuhan. Ia adalah pengingat karya penebusan Yesus untuk kebaikan kita. Ulangan pasal 5 ayat 13 hingga 15. Tanpa Sabat, dapatkah kita buktikan kita mengasihi Tuhan? Sedangkan Sabat itu adalah tanda kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi bagaimana kita boleh menyatakan kasih kita kepada Tuhan tanpa memelihara hubungan perjanjian kita, yaitu pemeliharaan Sabat. Seterusnya di dalam pelajaran sekolah Sabat kita disebutkan sebagai tanda pengudusan. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sebenarnya, saudara-saudara, ada beberapa Sabat yang disebutkan. Sabat-sabat yang merupakan petunjuk kepada Kristus sendiri itu telah tergenapi oleh Yesus. Sebab itu, pada masa ini, sabat-sabat yang lain yang dimaksudkan itu sudah tergenap di dalam kewujudan dan juga kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini suatu ketika dahulu. Tetapi Sabat yang satu ini, yaitu Sabat mingguan, adalah Sabat yang kita telah ketahui tadi. Harus kita pelihara dari dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Nah, apakah tujuan Sabat itu? Ia adalah sebagai tanda pengudusan. Bagaimana kita tahu itu? Sebab di dalam ayat Keluaran pasal 31 ayat 13 mengatakan, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita ini cemar di hadirat Tuhan. Waktu Tuhan menguduskan kita, Tuhan meletakkan apa?
karakternya semula di dalam kehidupan kita. Tadinya kita kehilangan identiti Tuhan. Dan salah satu identiti utama Tuhan adalah yang sebenarnya ada di dunia ini adalah tentang pencucian Sabat, merayakan Sabat. Tetapi itu hilang ketika bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun lamanya. Itu sebabnya Tuhan mengembalikan ingatan mereka dengan mengajar mereka bagaimana untuk memelihara Sabat. Dengan cara demikian, Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan umatnya untuk menguduskan mereka supaya mereka ini benar-benar dapat menjadi umat pilihan seperti mana yang Dia telah firmankan dan janjikan kepada leluhur mereka. Kita lihat di dalam pelajaran ini. Dalam 2 dari 4 kali Sabat diperkenalkan sebagai tanda, disebutkan bahwa Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia menguduskan kita. Melalui pemeliharaan Sabat, Tuhan membantu kita untuk dapat menguduskan hidup kita. Kedua, mengenal Tuhan berarti bukan sekadar pengetahuan tentang kebenaran Sabat, intelektual. Ia melibatkan hubungan yang dekat dengannya. Hubungan ini diperkuatkan secara khusus dalam berkat komunikasi dengannya pada waktu Sabat. Kan tadi sudah dikatakan, rayakan Sabat. Dan yang seterusnya, mengenal Tuhan termasuk melayani Dia. Dalam ayat 1 Tawarik 28 ayat 9, Yesaya pasal 11 ayat 2, Yesaya pasal 43 ayat 10, dan juga Mazmur 9 ayat yang ke-10. Semua terangkum di dalam satu perkataan, yaitu melayani Dia dengan cara takut dan menghormati Dia, percaya kepadanya dan mempercayainya dan sentiasa mencarinya. Nah, Tuhan dapat menguduskan kita melalui hubungan yang dekat dengannya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pelajaran yang seterusnya, mengingati Sabat dalam versi Indonesia satu tanda peringatan. Pendek saja ayat ini, Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita lihat, baca di dalam hukum 10 yang Tuhan berikan, yang lain jangan. Tetapi untuk pernyataan Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti yang kita baru saja lalui dalam pembelajaran kita, dari Eden sampai kepada leluhur mereka, sungguh pun belum dituliskan di dalam loh batu hukum 10 mengenai Sabat ini. Tetapi pemeliharaan Sabat itu sentiasa berlaku, kecuali pada waktu mereka berada di Mesir. Sabat telah rusak di dalam kehidupan bangsa Israel apabila mereka terpaksa menjadi budak kepada orang-orang Mesir. Sebab itu Tuhan mengingatkan mereka semula dan akhirnya mencatatkannya di dalam dua buah loh batu yang diberikan kepada Musa sebagai wakil kepada mereka. Jadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada 3 hal yang kita harus lakukan pada hari Sabat. 1, mengingati, memelihara, dan menguduskannya. Apa yang kita harus ingati? Dulu, masa lalu, Sabat mengingatkan kita kepada penciptaan. Dengan memelihara Sabat, kita mendukung bahwa tiada yang lain yang mencipta langit dan bumi kecuali Tuhan. Yang kedua, sekarang ini kita menikmati waktu khusus persekutuan dengan Tuhan saat memeliharanya. Waktu khusus, menikmati waktu khusus persekutuan dengan Tuhan. Perkataan lainnya adalah merayakan. Artinya Tuhan hadir secara yang istimewa pada hari Sabat. Dan itulah sebabnya Dia meminta kita untuk merayakan Sabat itu bersama-sama dengannya. Dan untuk masa hadapan, Tuhan menguduskan kita untuk mempersiapkan kita untuk kekekalan bersamanya, yaitu di dalam surga nanti. Biasa-biasa kita berada di dunia ini dan memelihara Sabat. Nanti sampai di surga,
kita akan memelihara sahabat yang sama yang dipelihara ketika kita berada di dunia ini. Tidak ada sahabat lain yang disebutkan kecuali sahabat yang menandakan kemahakuasaan Tuhan dalam penciptaannya, kemahakuasaan Tuhan dalam memberikan berkat kepada kita, dan kemahakuasaan Tuhan dalam menuntun kita sampai kepada kerajaan surga itu. Dalam arti kata yang lain, sahabat adalah meterai. Meterai suatu tanda identiti yang berunsur kepada justifikasi penciptanya. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, wilayah kekuasaannya langit dan bumi kita. Dan tanggal penanda tanganan saat dia menciptakan. Jadi apa saja yang diciptakan Tuhan ini adalah signature atau tanda tangan dari kekuasaan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Seperti sebuah surat itu ya tidak bermakna apa-apa sebelum dia ditandatangani oleh orang yang menulisnya. Begitu juga Tuhan. Kekuasaannya dinyatakan dengan penciptaannya. Nah, yang seterusnya kita mengutip kata-kata Ellen G. White di dalam Testimony for the Church. Berkat-berkat besar dilingkupi dalam pemeliharaan Sabat. Dan Allah inginkan agar hari Sabat menjadi hari sukacita bagi kita. Dan ada sukacita pada lembaga Sabat. Tuhan memandang dengan puas terhadap pekerjaan tangannya. Semua hal yang dia buat diucapkannya sangat baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31. Surga dan bumi dipenuhi dengan sukacita. Kemudian disambung lagi kalimat itu, Bapa surgawi kita berkeinginan melalui ketaatan pada hari Sabat untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang dirinya. Dia ingin agar hari Sabat mengarah pemikiran kita kepadanya sebagai Tuhan yang benar dan yang hidup, dan bahwa dengan mengenalnya kita dapat memiliki hidup dan damai. Sabat adalah suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Sebagai rangkuman telah dinyatakan tadi. Karena Sabat itu merangkumi janji Tuhan yang kekal, pengudusan bagi kita, dan ketiganya ialah untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Khalik Sang Pencipta kita di akhir hayat ataupun ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga intisari pembelajaran Sekolah Sabat ini bermakna di dalam kehidupan kita, dan mari kita ambil ketetapan untuk memegang janji Tuhan menerusi pemeliharaan Sabat yang telah kita pelajari sepanjang minggu ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sekali lagi mengingatkan dan memberikan kami refreshment tentang ingatan kami. Maksud Sabat itu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran kepada kami sepanjang minggu ini, dan tolong kami supaya kami mempunyai momentum yang baik untuk terus dekat kepada Tuhan, mempelajari semua intipati pembelajaran Sekolah Sabat kami di masa-masa akan datang. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.